ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Shalom, keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu kedua di bulan Juni ini kita akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Sheliana Sorongan. Mari persiapkan hati, pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Waktu pendengaran akan firman Tuhan itu adalah perubahan dalam hidup kita, perubahan dalam pemikiran kita, perubahan dalam paradigma kita. Dan waktu perubahan itu terjadi, kita melangkah, mujizat dan mujizat terjadi atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas kesehatan kita, atas hidup kita semuanya. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita dan terang yang menuntun kita untuk berjalan dalam dunia ini. Tapi sebelum kita mulai akan ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah. Engkau Raja segala Raja, Engkau patut terima puji-pujian, hormat dan kemuliaan dari kami Bapa. Bapa, di siang hari ini kami akan beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tapi sebelumnya kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama kami di sini. Engkau mengurapi kami jemaat-Mu di sini Bapa untuk mendengarkan firman Bapa. Berbicara buat kami supaya firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Untuk Bapa kami tabiskan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Hosana, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Nama Yesus menara yang teguh. Amin. Dialah gunung batu kekuatan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami mau katakan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur,
Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan. Dialah nama Yesus di atas segala nama. Amin. Haleluya. Katakan bersama-sama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Dialah nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa di dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Engkau lalui, dengar doaku. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, keluarga Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman, dan kita semua yang mengikuti ibadah online dimanapun kita berada. Sebelum kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur sembah hormat hanya buat Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mencintai kami. Kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama membaca isi hati-Mu, dan kami mau sama-sama duduk diam untuk menerima pimpinan Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami belajar hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah masuk di pertengahan bulan Juni 2021. Tidak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat. Masa pandemi belum berakhir. Kita semuanya belum tahu kapan kita kembali seperti keadaan semula. Tapi biarlah dari kita semuanya, masing-masing dari kita, menikmati hari-hari di mana perjalanan kita bersama dengan Tuhan bulan ke bulan selama pandemi ini. Dengan pandemi ini kita belajar duduk diam. Melalui situasi yang tidak nyaman ini kita belajar untuk menerima apapun keadaannya. Kita belajar bersyukur di tengah keadaan bagaimana rasanya sulit untuk kita bersyukur. Tapi kita bersyukur kembali lagi, terus bersyukur bahwa inilah kesempatan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita menikmati semua isi hatinya Tuhan. Kita diajak untuk berhenti, kita diajak untuk slow down, kita diajak untuk merenung di tengah situasi yang sangat tidak nyaman ini. Banyak hal yang kita tidak bisa nikmati seperti
keadaan normal, tapi waktunya untuk kita berbenah, waktunya untuk kita membereskan hati kita, pikiran kita, hidup kita. Dan inilah kesempatan yang terus kita mau syukuri, di mana masa pandemi ini kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun sedihnya kita belajar untuk menjadikan firman Tuhan kekuatan untuk kita. Kita sama-sama mau membaca dari Mazmur 103 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita belajar minggu ini tentang bagaimana karakternya Tuhan menghadapi kita semuanya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berulang kali kita diingatkan pada saat kita melakukan kesalahan, di saat kita berbuat hal-hal yang terus-menerus kita lakukan. Kita tahu bahwa itu gak baik. Kita tahu bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kita hilaf, kadang-kadang kita melakukannya dengan sengaja karena kita gak mau dirubah. Pengalaman-pengalaman yang kita lakukan di waktu yang lalu sebelum pandemi menjadikan kita terus membuka mata kita bahwa inilah kesempatan di mana kita semua diajak untuk berbalik dari jalan-jalannya Tuhan, dari jalan-jalan yang salah kepada jalan-jalannya Tuhan, dan kembali kepada jalan yang benar. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita merenung kembali, kesempatan untuk kita bersikap seperti apa yang Tuhan mau. Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari, melalui hubungan intim kita dengan Tuhan. Tuhan pakai berbagai macam cara untuk kita bisa menikmati bahwa Tuhan itu panjang sabar. Mungkin kesalahan-kesalahan kita yang terus kita lakukan berulang-ulang. Kita masih muda. Banyak yang bilang gitu, masih muda, senang-senang aja dulu. Masih belum waktunya untuk bertobat. Mungkin nanti umur 50 kali udah mulai bisa bertobat. Tapi inilah firman Tuhan yang kita sama-sama baca, di mana kesalahan atau hukuman yang kita lakukan sebab dari sikap-sikap kita yang lalu. Tuhan tidak pernah menghukum, tapi hukuman itu terjadi karena memang itu kesalahan yang kita lakukan sendiri. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, segala sesuatu ada hukumannya, ada sebab, ada akibat. Untuk itu, mari sama-sama kita mau membawa ucapan syukur kita sepanjang minggu ini. Mazmur 103 untuk menjadi perenungan buat kita semuanya sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setianya. Tidak ada hal-hal yang mengganggu kehidupan kita pada saat kita bisa bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, walaupun keadaan kita rasanya nggak mungkin untuk bersyukur, bagaimana kita bisa bilang bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih kalau kita tidak punya rasa syukur? Selalu kurang, selalu mau yang baru, selalu mau yang ini dan itu. Tapi kita tidak melihat bahwa Tuhan adalah penyayang. Dia sangat sayang kepada kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan dia sangat panjang sabar. Dia tetap terus menunggu, menanti untuk kita bisa berbalik kepada jalan-jalannya. Kitab Nahum memperingatkan kepada kita dengan jelas, Tuhan itu panjang sabar
dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1:3. Tuhan memang panjang sabar, tapi bukan berarti kita memanfaatkan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan terus-menerus melakukan hal yang sama lagi dan lagi, dan terus melanggar apa yang sudah harusnya kita perbaiki, terus dilanggar. Karena yaitu tadi, saya masih muda, nanti aja deh, tunggu, masih mau senang-senang dulu. Masih banyak waktu, nanti aja umur 50-an. Atau mungkin nanti kalau aku udah sembuh baru aku melayani Tuhan. Jika kesempatan itu masih ada, kita bersyukur. Tapi kalau kesempatan itu nggak ada, gimana kita mau memperbaikinya? Dan inilah waktu yang Tuhan berikan untuk kita berbenah, untuk kita memperbaiki diri, untuk kita kembali ke jalan yang benar, agar segala sesuatu yang Dia janjikan tidak luput dari kita. Tuhan begitu mengasihi kita, dan Dia nggak ingin tidak ada satupun dari kita gagal untuk menerima keselamatan yang telah Tuhan rela berikan kepada kita melalui salib, melalui tubuh dan darahnya, di mana Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita semuanya, menyelamatkan kita satu persatu. Kalau kita berdiri saat ini, kalau kita ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saatnya untuk kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Waktunya untuk kita punya kesempatan untuk bertobat, untuk kita memperbaiki diri, bahwa Tuhan itu gak pernah menghukum kita. Dan sama-sama kita baca 2 Petrus 3 ayat 9, dikatakan demikian firman Tuhan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar terhadap saya, Tuhan sabar terhadap kamu. Karena itu Ia menghendaki supaya jangan ada satupun kita yang binasa oleh kebodohan kita, oleh kemalasan kita, oleh dosa-dosa kita. Melainkan supaya setiap kita, saya dan kita semuanya untuk berbalik dan bertobat. Waktu yang Tuhan berikan jangan disia-siakan. Sudah cukup 1 tahun lebih kita berdiam diri. Sudah cukup kita tidak melakukan hal apapun. Jangan terlena. Jangan terus tidur. Jangan terus terbuai dengan zona nyaman. Ayo kita bangkit. Ayo kita kuat melalui firman Tuhan yang kita terima saat ini. Kesabaran yang Tuhan berikan buat kita bertujuan untuk membuka kesempatan buat siapapun untuk tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maukah kita melakukan hal itu? Maukah kita menyadari bahwa Tuhan itu sungguh panjang sabar? Dia menanti kita saat ini juga. Jangan keras hati, jangan berhenti untuk melayani. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Kita lihat bahwa Tuhan aja sabar sama kita. Untuk itu kita juga diberikan kesempatan untuk menjadi sabar buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk kita menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti Tuhan menerima kita. Dan 2 Petrus 3 ayat 9 tadi katakan bahwa Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya.
Sekalipun mungkin kita merasa bahwa kok lama ya, kok kayaknya jawabannya tuh nggak kunjung datang. Rasanya apakah ini yang Tuhan mau untuk kita semuanya susah, untuk kita semuanya sakit, untuk kita semuanya merasakan hal-hal yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran dengan pandemi, dengan virus ini. Tapi dikatakan 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan sabar terhadap kita. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita sepanjang pandemi ini, kita lepaskan semua pemikiran-pemikiran yang salah, bahwa apa yang kita mau Tuhan harus lakukan, Tuhan harus jawab. Nggak bisa begitu. Kembali lagi, Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk kita boleh menikmati waktu, jawaban, keputusan, kepastian, langkah-langkah yang terbaik. Untuk kita bisa menerima jawaban-jawaban itu. Bayangkan betapa baiknya Tuhan dengan kesabaran yang begitu panjang. Dia memaafkan dosa dan kesalahan kita. Dia memberikan kesempatan, dia memberikan waktu untuk kita berubah. Dia memberikan waktu untuk kita dipulihkan dan diubahkan. Dan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa mengalami hal-hal yang terus menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur semesta alam ini. Bagaimana kita bisa melihat bulan, matahari, dan bintang. Ciptaannya yang begitu indah. Semuanya tidak bertabrakan. Semuanya tersusun dengan rapi. Tidak ada satupun yang salah dalam penciptaannya. Semuanya disediakan, semuanya dipelihara Tuhan dengan begitu baik. Mazmur 135 ayat 5, demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Yuk, kita mulai memperkatakan dari mulut bibir lidah kita ucapan syukur, pujian, penyembahan, hormat yang terus menerus kita berikan, karena dia pantas untuk menerima pujian, rasa syukur kita atas kebesaran kuasa Tuhan yang melebihi segala kemampuan nalar manusia dan atas panjangnya kesabaran Tuhan dalam proses perbaikan diri kita. Kebaikan Tuhan yang harusnya membuat kita bisa berdiri untuk memperlihatkan bagaimana keselamatan itu milik kita. Bagaimana orang boleh melihat perbuatan baik kita. Di mana perbuatan-perbuatan baik kita itu untuk memuliakan Bapa di sorga. Tuhan yang mengerti setiap kesulitan kita, mengerti setiap permasalahan kita. Untuk itu, mari kita datang kepadanya. Kita datang kepadanya, kita bersyukur, kita menyerahkan semuanya dan kita mau dipimpin oleh Tuhan untuk bagaimana hidup kita berjalan dari waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Momen-momen di mana kita menantikan pertolongan Tuhan, menyadari bahwa kesabaran Tuhan buat kita semuanya melalui kehidupan kita. Banyak hal yang kita bisa saksikan dari hidup kita ini, pertolongan-pertolongan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita diselamatkan. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup? Siapa yang mau lahir baru? Ayo, saatnya keputusan ini
kita lakukan siang ini, hari ini. Kita lakukan lahir baru. Terima Tuhan Yesus. Jangan ada hal lagi, dosa-dosa yang mengintimidasi kita. Jangan lihat ke belakang, kita lihat hari ini. Bagaimana kita dimerdekakan, kita sudah dilepaskan dari dosa, kita sudah dilepaskan dari setiap perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Kita menjadi manusia yang baru. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka. Kristus yang telah menyelamatkan kita, Kristus yang telah memerdekakan kita, membuat kita terlepas dari setiap kuk perhambaan. Kita lepaskan semua dosa-dosa kita, kebiasaan buruk kita, sifat jelek kita, apa yang mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Mulai beresin. Apa yang ada di gadget kita, rapi-rapihin, beres-beres. Jangan ada yang gak kudus. Perkataan, perbuatan, pikiran, hati kita bersihkan. Masih ada waktu. Ini kesempatannya untuk kita beres-beres. Seperti halnya kita beres-beres rumah. Sampah semuanya gak penting-penting dibuang-buangin. Mungkin kita bisa lakukan setiap minggu, setiap bulan, sebulan sekali. Untuk kita beres-beres kamar kita, lemari kita. Karena apa? Kita pasti gak mau hidup dalam berantakan. Begitu juga dengan hati kita, pikiran kita. Kita bersihin ya. Pada saat pikiran kita bersih, hati kita bersih, kita bisa dengan gampangnya menerima firman Tuhan. Dan kita mau diubahkan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kembali lagi, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jangan terintimidasi oleh dosa, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Kristus, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Jangan goyang ke kiri dan ke kanan. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kita bukan hamba dunia ini, kita bukan hamba dosa. Kita lepaskan semuanya, dan biarlah belenggu-belenggu itu siang ini, saat ini, kita sama-sama berdoa untuk dilepaskan setiap belenggu-belenggu dosa. Pikiran-pikiran yang menawan kita, trauma, ketakutan, kekhawatiran, apapun yang membuat kita tidak tenang, anxiety, maunya ini, maunya itu, begini, begitu. Kita coba belajar untuk menenangkan diri, untuk firman Tuhan menjadi pegangan buat hidup kita. Kita punya waktu yang intim dengan Tuhan. Kita lebih banyak lagi berbincang-bincang, kita ngobrol, kita cerita apa adanya seperti kita cerita sama Bapak kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana pujian, penyembahan, hormat, ucapan syukur kita terus melimpah. Minggu ini PR ya, untuk kita sama-sama terus merenungkan Mazmur 103. Sungguh indah, kita mau memuji Tuhan. Dan kita mau membiarkan jiwa kita dibersihkan, jiwa kita mau diperbaiki, untuk kita bisa menerima semua apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita terima saat ini. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Biarlah jiwa kami semuanya Tuhan
untuk tetap terus membawa jiwa kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Melalui mulut, bibir, lidah kami terus bersyukur. Sepanjang minggu ke depan Tuhan, biarlah kami mau belajar bersyukur, belajar menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, belajar untuk bisa bilang thank you, belajar untuk bisa bilang sorry, untuk segala sesuatu yang kita lakukan tidak sengaja di antara anggota keluarga kita. Kita sudah menyakiti mereka. Kita sudah memberikan impresi yang tidak baik, Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang sengaja tidak sengaja kami lakukan. Biarlah saat ini juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan Tuhan semua hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan. Biarlah kami boleh diubahkan, dipulihkan. Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami gak bisa sendiri. Kami perlu Engkau. Roh Kudus, pimpin hati kami, pimpin pikiran kami. Ubahkan cara pandang kami. Untuk kami bisa menghargai, memuji, meninggikan Engkau. Melalui perbuatan-perbuatan baik kami buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hubungan-hubungan dengan keluarga-keluarga kami. Apapun yang kami lakukan mencerminkan bahwa ada pujian, ada penyembahan, ada hormat, ucapan syukur yang kami naikkan. Setiap kami saat ini memiliki masa lalu yang menyedihkan, yang banyak trauma-trauma yang kami bawa. Tapi kami berdoa, ya Tuhan, biarlah siang ini kami mau lepaskan semua itu. Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri, untuk kami melepaskan semua belenggu-belenggu iblis itu. Dimana kami gak mau binasa, Tuhan. Kami mau berbalik kepada jalan-jalan-Mu dan bertobat. Kami mau lepaskan semua sifat jelek kami. Kami mau lepaskan semua hal-hal buruk yang ada. Dan kami mau serahkan semua hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami yang adalah milik-Mu. Untuk kami boleh memperbaiki diri. Gak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Saatnya untuk setiap kami memperbaiki diri. Kami belajar untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Untuk kami beroleh hati yang bijaksana. Dan kami mau lakukan itu Tuhan. Untuk kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau. Di sisa-sisa waktu hidup kami. Di sisa 2021 ini, kami memperbaiki lebih lagi. Kami beres-beres Tuhan. Kami mau bersih-bersih Tuhan. Gak mau ada kotoran di pikiran kami. Gak mau ada kotoran di hati kami. Apalagi di mulut, bibir, lidah kami. Kami gak mau menyimpan hal-hal yang busuk. Kami buang, kami tolak, kami cabut, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami Tuhan. Membersihkan hati kami, membersihkan pikiran kami Tuhan. Kami adalah bait-Mu yang kudus. Karena Engkau berdiam di dalam kami. Terima kasih buat semua hal yang baik yang Tuhan nyatakan buat setiap kami saat ini. Dimanapun kami berada, kami bawa Tuhan ucapan syukur kami. Di dalam keadaan yang gak nyaman, kami mau bilang, kami bersyukur bahwa Tuhan baik. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau sudah menunggu kami sedemikian lamanya. Dan saatnya kami kembali datang kepadamu Tuhan. Melalui pandemi yang panjang ini kami bersyukur. Kami dapat berdoa lebih lama. Kami dapat membaca firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dan biarlah masuk ke dalam waktu-waktu berikutnya. Kami sudah dididik, kami sudah dilatih. Berbulan-bulan kami melewati masa pandemi yang panjang ini. Waktunya untuk kami bangkit, waktunya untuk kami bangun dari tidur kami. Untuk kami boleh terus melihat bahwa Engkau tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau sediakan berkat dan janji-janji yang terbaik. Engkau pelihara, Engkau cukupkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Kami sudah diubahkan, kami sudah dipulihkan, sakit penyakit kami sudah diangkat, beban-beban kami terlepas, semua intimidasi kami dilepaskan. Engkau sudah memerdekakan kami, dan melalui Tuhan Yesus kami sudah menerima kemerdekaan itu, dan kami sudah menerima keselamatan yang daripadamu. Terpuji-pujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat semua yang mengikuti ibadah online dimanapun kita berada saat ini. Kita memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami dalam keadaan sehat, kami tahu dan kami percaya itu semua karena anugerah daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah pada siang hari ini. Kami bersyukur dan percaya itu semua atas penyertaan-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar siang hari ini menjadi rema buat hidup kami. Dan firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan untuk kami belajar lebih lagi mengendalikan diri kami dalam segala hal, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Berkati pelayanannya, pakai hamba-Mu ini lebih lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya, dan apa saja yang hamba-Mu pekerjakan menjadi berhasil. Dan kami juga berdoa untuk semua program dari gereja kami, kiranya Engkau berkati dan semua program bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Pendeta Bunadi dan Ibu Elizabeth beserta anak-anak. Kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi, serta menambahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga nama-Mu dipermuliakan selalu. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Ibu Pendeta Seliana Sorongan dan Bapak Yantang Kilisan beserta keluarga. Kiranya Engkau berkati dan sertai kehidupan serta pelayanan hamba-Mu ini, sehingga nama-Mu diagungkan dan dipermuliakan dalam keluarga ini. Dan kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Bapak Pendeta Yoldi Tuyu beserta anak-anak dan keluarga besar yang saat ini sedang berduka, karena beberapa hari yang lalu Engkau memanggil orang yang mereka kasih, yaitu Mama, Oma terkasih ke pangkuan-Mu Bapa. Kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan, karena mereka tahu bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan dan penghiburan. Kami juga berdoa buat para diaken, guru-guru sekolah minggu, semua pengerja, serta seluruh jemaat yang ada. Biarlah Engkau memberkati dan melindungi mereka semua dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi dan menjaga kami anak-anak-Mu, seperti dalam firman-Mu yang tertulis di Mazmur 91. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati dan memberikan hikmat serta kebijaksanaan buat para pemimpin bangsa kami, terutama Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, serta para Menteri TNI dan Polri di dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan bangsa ini, agar setiap pengambilan keputusan Engkau campur tangan, sehingga setiap keputusan ataupun peraturan yang mereka buat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, damai, aman, dan tentram, serta takut akan Tuhan. Kami juga serahkan seluruh hidup kami, gereja kami, semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya sepanjang minggu ke depan ada perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri bersama dengan keluarga di rumah kita, dimanapun kita berada saat ini. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat memasuki minggu yang baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak